Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Lani. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari matematika lagi loh. Lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih Kak? Nah, kira-kira apa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Tapi, sebelum kita membahas mengenai topik kita pada pertemuan kali ini, Kakak mau nanya nih sama kalian, apakah kalian pernah melihat bentuk dari keramik rumah kalian? Atau mungkin bentuk dari uang koin? Atau mungkin kalian pernah bermain alat musik seperti pada slide? Dan yang terakhir, apakah kalian pernah bermain maupun melihat layang-layang? Nah, kalau kalian pernah melihat maupun menyentuh benda-benda yang sudah kakak tanyakan tadi, lalu apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana sih bentuk dari keempat benda-benda tersebut? Nah, kenapa sih Rani kok nanya kayak gitu? Karena adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bangun datar, kesebangun datar, kongruensi segitiga. Lalu, benda-benda yang tadi kakak tanyakan itu merupakan hal yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini loh. Langsung aja kita ke topik yang pertama, yaitu bangun datar. Nah, ada yang tahu nggak apa itu bangun datar? Ayo. Nah, jadi adik-adik, bangun datar merupakan sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi. Nah, sehingga bangun datar itu sering disebut sebagai sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Selain itu juga, bangun datar ini biasanya hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar saja loh. Nah, ada pun macam-macam dari bangun datar, yaitu ada jajar genjang, persegi, ada segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, aku membahas satu persatu dari macam-macam bangun datar yang ada. Kita mulai dari persegi. Nah, persegi ini merupakan sebuah bangunan, maksud kakak bangun datar, yang terbentuk dari 4 buah sisi. Kalian bisa lihat ada sisi AD, DC, CB, dan BA. Yang dimana 4 buah sisi tersebut itu sama panjang. Selain itu juga persegi ini memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu sebesar 90 derajat. Nah, adapun sifat-sifat dari persegi itu sendiri, yang pertama itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kalian bisa lihat sisi AB itu sejajar dengan sisi DC. Selanjutnya ada memiliki 4 titik sudut yang berbentuk siku-siku yang bernilai sebesar 90 derajat. Dan yang terakhir itu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, diagonal itu adik-adik bisa lihat ada diagonal AC dan DB. Nah, yang dimana 2 diagonal itu sama panjang. Nah, adapun rumus luas persegi kalian bisa lihat pada slide, yang dimana itu rumus luas persegi ada cara mencari luas maupun keliling dari persegi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persegi panjang. Nah, persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Nah, persegi panjang dengan persegi itu hampir sama ya, hanya saja persegi itu dia bentuknya lebih kotak, sedangkan persegi panjang itu dia lebih panjang. Nah, adapun
sifat-sifat yang dimiliki dari persegi panjang, yang pertama adalah memiliki 4 buah sisi. Kalian bisa lihat pada slide itu ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Selanjutnya, memiliki sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Nah, kalian bisa lihat juga pada gambar di slide bahwa adapun sisi-sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang, yaitu ada sisi AB dengan sisi DC atau CD, dan ada sisi BC dan sisi AD. Kemudian memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang, sama halnya seperti persegi. Kalian bisa buktikan sendiri dengan melihat penjelasan pada slide. Dan yang terakhir, persegi panjang ini juga memiliki 4 sudut siku-siku, yang dimana masing-masing ukuran dari sudut siku-siku itu bernilai 90 derajat. Nah, adapun rumus dari persegi panjang yang kalian bisa lihat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segitiga. Nah, segitiga ini banyak sekali loh jenisnya. Ada segitiga sama kaki, sama sisi, ada segitiga siku-siku, tumpul, lancip, maupun segitiga sembarang. Nah, melihat contoh-contoh yang sudah kakak sebutkan atau jenis-jenis yang sudah kakak sebutkan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan apa sih itu segitiga? Ya, jadi segitiga adalah sebuah bangun datar yang terdiri oleh 3 buah sisi. Kalian bisa lihat itu ada 3 buah sisi. Ya, jadi sudut-sudut yang membentuk segitiga itu jumlah keseluruhannya itu adalah 180 derajat. Nah, segitiga ini juga memiliki maksud kakak itu sifat. Dan bisa lihat pada slide ya. Nah, adapun rumus segitiga yaitu ada luas, lalu ada keliling segitiga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai trapesium. Trapesium juga memiliki banyak jenis loh, sama seperti halnya dengan segitiga. Ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, maupun trapesium sembarang. Nah, jadi trapesium itu merupakan bangun datar yang berbentuk segi 4 yang memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Nah, sifat-sifat trapesium ini yaitu memiliki 4 buah sudut dan jumlah 2 sudut yang berdekatan atau sudut dalam sepihak itu adalah sebesar 180 derajat. Nah, trapesium itu juga memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, sepasang sisi sejajar itu kita bisa lihat pada trapesium sama kaki. Yang dimana sisi yang sejajar itu ada sisi AD sejajar dengan sisi BC. Selanjutnya, trapesium itu memiliki satu simetri lipat, jadi dia hanya bisa dilipat 1 kali seperti itu, dan satu simetri putar. Adapun rumus dari trapesium yang bisa dilihat pada slide ya. Selanjutnya kita akan membahas bangun datar, yaitu ada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu merupakan sebuah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, yaitu ada sudut lancip dan juga pasangan sudut tumpul. Nah, adapun sifat-sifat dari jajar genjang yaitu yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, tinggi jajar genjang diperoleh oleh garis yang melalui salah satu titik sudut ke sisi lainnya, sehingga membentuk sudut siku-siku pada sisi tersebut. Kalian bisa lihat atau perhatikan pada gambar di samping itu ada tinggi segitiga, yang dimana jika kalian perhatikan itu membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga itu adalah memiliki 2 pasangan sudut yang sama besar, yaitu
sudut tumpul dan sudut lancip. Nah, untuk rumusnya kalian bisa lihat di slide itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkaran. Nah, lingkaran ini dapat kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada uang koin. Maka dari itu tadi kakak tanya sama kalian, pernah nggak kalian memperhatikan bentuk dari uang koin tersebut? Jika kalian pernah memperhatikan, itu bentuknya itu menyerupai lingkaran. Nah, lingkaran itu bisa dikatakan sebagai suatu himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut dengan jari-jari dari suatu titik yang disebut dengan pusat. Nah, kalian bisa lihat mana termasuk ke dalam jari-jari dan mana termasuk ke dalam diameter atau pusat. Nah, P itu merupakan pusat, R itu merupakan jari-jari, dan D itu merupakan diameter. Lingkaran juga memiliki sifat-sifat yang kalian bisa lihat atau cermati pada slide. Selain itu juga, lingkaran juga memiliki rumus, yang dimana rumus dari lingkaran itu, khususnya itu rumus luas, itu ada Pi kali R kuadrat atau 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Selanjutnya itu ada belah ketupat. Nah, belah ketupat itu merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 rusuk sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut dengan masing-masing itu sama besar. Nah, belah ketupat itu juga memiliki sifat-sifat seperti memiliki sisi yang sama dan lain sebagainya. Belah ketupat ini juga memiliki rumus yang kalian bisa lihat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas layang-layang. Nah, dalam matematika, layang-layang itu bisa dikatakan sebagai bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Adapun sifat-sifat layang-layang kalian bisa lihat pada slide, dan ada rumus dari layang-layang itu sendiri, ada luas maupun kelilingnya. Nah, kita membahas kesebangunan. Kira-kira apa itu kesebangunan? Kesebangunan itu bisa dikatakan sebagai sebuah bangun datar yang dimana sudut-sudutnya itu mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Mohon maaf ya, kakak salah pengetikan, itu harusnya mempunyai bukan mempuntai. Nah, selain itu juga kesebangunan itu memiliki panjang sisi dan sudut itu bersesuai dengan sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan itu merupakan 2 buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Kesebangunan itu biasanya dilambangkan dengan notasi seperti pada slide. Nah, langsung saja kita ke contoh dari kesebangunan. Nah, di sini kakak memiliki 2 buah persegi panjang, yang dimana dari 2 buah persegi panjang itu kita bisa tentukan apakah dia sebangun atau tidak. Nah, kita bisa buktikan dari panjang kedua persegi panjang tersebut, yang dimana panjang dari persegi panjang ABCD itu sebanding dengan panjang dari persegi panjang EFGH. Kita bisa lihat bahwa AB yang merupakan panjang dari persegi panjang ABCD itu sebanding dengan panjang EF atau dari persegi panjang EFGH. Atau dengan kata lain kita bisa tulis bahwa 18 itu sebanding dengan 36. Atau kita bisa tulis atau kita bisa sederhanakan menjadi 1:2. Selain panjang, untuk membuktikan apakah kedua buah persegi panjang ini sejajar atau tidak, kita bisa membandingkan antara lebar dari BC dan FG, yang dimana penjelasannya kalian bisa lihat pada slide. Selain
membandingkan antara panjang dan lebarnya untuk membuktikan apakah kedua persegi panjang ini sebangun atau tidak, maka kita bisa membandingkan antara sudut-sudut yang dimiliki, yang dimana itu sudut yang dimiliki oleh persegi panjang ABCD itu sebanding dengan EFGH, yang dimana sudut A itu sebanding dengan sudut F, maksud kakak sudut D, sudut B sebanding dengan sudut F, sudut C sebanding dengan sudut G, dan yang terakhir sudut D itu sebanding dengan sudut A. Nah, karena semuanya itu sebanding, jadi dapat disimpulkan bahwa kedua persegi panjang tersebut itu sebangun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kongruensi segitiga, atau biasa disebut dengan kongruensi segitiga. Sebelum itu, kalian perlu mengetahui apa itu kongruen. Kongruen merupakan situasi di mana terdapat dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya itu sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Nah, mulai dari kongruen kalian bisa lihat pada slide. Nah, karena kita akan membahas mengenai segitiga, maka dari itu kita fokus ke segitiga. Perlu diketahui itu secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Adapun sifat-sifat dari dua bangun segitiga yang kongruen yaitu memiliki pasangan sisi yang sesuai, yang sama panjang, dan memiliki sudut yang sesuai juga yang sama besar. Langsung saja kita ke contoh kongruensi segitiga, yang dimana kakak memiliki beberapa kondisi atau fenomena yang dimana hal tersebut akan mempermudah kalian untuk menentukan kongruensi dari segitiga. Yang pertama itu ada kondisi sisi. Maksudnya itu adalah suatu segitiga itu memiliki tiga sisi yang sama panjang. Jadi dapat dipastikan bahwa segitiga itu kongruen. Kondisi kedua itu sisi sudut sisi, yang dimana jika suatu segitiga itu memiliki sudut yang mengapit dua buah sisi, maka bisa dipastikan bahwa segitiga itu kongruen. Situasi ketiga yaitu sudut isi sudut. Nah, ada sisi, kalau yang tadi itu sudut yang mengapit dua sisi, kalau sekarang itu sisi yang mengapit kedua sudut. Ya, itu ada fenomena yang keempat yaitu sudut dan juga sisi, yang dimana jika terdapat fenomena seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa segitiga termasuk ke dalam kongruen. Dan yang terakhir itu adalah sisi miring dan salah satu sisi lain. Nah, kondisi terakhir ini khusus untuk segitiga siku-siku. Kalau sisi miring dan salah satu sisi lainnya udah sama, berarti dia udah kongruen. Jadi cukup ada satu sisi miring sama dan satu sisi lain yang sama, berarti bisa dikatakan bahwa dia itu sudah kongruen. Sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian materi, baik itu dari segi pembahasan maupun konsep, kakak mohon maaf ya. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih.